Halo kaum intelektual sekalian, wow, 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 luar biasa. Ini adalah berita yang sangat-sangat bombastis, berita yang sangat-sangat spektakuler, berita yang sangat luar biasa. Berita ini menurut saya pribadi itu sangat mengerikan ya. Yang mengerikan itu adalah perjuangan daripada seorang tokoh dari Bali, seorang wanita yang sangat-sangat luar biasa dari Bali. Jadi guys, di Bali ada seorang wanita yang sangat-sangat luar biasa, di mana sekarang produknya sudah merambah ke mancanegara, saking luar biasanya. Padahal dulu dia hanya seorang ART guys. Wow, luar biasa. Bayangkan hanya seorang ART atau asisten rumah tangga. Tidak hanya itu, ternyata dulu dia memulai usahanya itu dengan modal yang sangat-sangat tipis sekali, bahkan tidak punya modal. Dimulai dari kontrakan atau kos-kosan 3 kali 3 meter guys. Wow, 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 wow. Luar biasa. Biasanya warga Konoha itu sangat suka dengan kisah-kisah kesuksesan dari nol sampai luar biasa atau from zero to hero. Warga Konoha itu sangat suka ya kisah-kisah seperti ini ya. Namun ya, di video ini saya juga akan ngebongkar gitu ya kisah perjuangannya, kegagalannya. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya kita ngebahas sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, misalnya kisah seseorang misalnya, maka kita fokus pada kesuksesannya. Kita jarang melihat kegagalannya. Jadi di video ini ya, saya akan bongkar apa sih kegagalan daripada pengusaha-pengusaha sukses. Termasuk saya pribadi. Saya harus mengakui bahwa saya itu sering gagal, guys. Ya, daripada berhasil, saya tuh lebih banyak gagalnya gitu ya. Saya akan memberikan yang pahit-pahit dulu gitu ya. Jadi ternyata dia sering ditolak guys ketika dia merintis usahanya. Awalnya dia di PHK dari pekerjaannya, ya kemudian kerja serabutan, ya jadi ART, ya ketika dia melamar jadi ART ditolak juga gitu ya. Ada juga yang nolak gitu. Ya, jangan berpikir bahwa kalau kita jadi ART itu langsung dapat kerja. Enggak, banyak yang pengangguran juga gitu ya. Karena ART juga banyak juga yang ini ya, yang tidak punya skill gitu ya. Mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya. Ya ditolak-tolak gitu ya, tapi tidak menyerah ya, berkali-kali ditolak gitu ya, tidak menyerah. Lalu dia jadi ART, kemudian setelah itu dia merintis usahanya di kosan 3 kali 3 meter ya, dengan modal yang sangat-sangat tipis sekali ya. Kenapa? Karena kalau kita merintis usaha itu kita malu ya, minjem duit sama teman, sama keluarga ya, bahkan nggak ada yang percaya gitu ya. Kalau kita miskin tuh nggak ada yang percaya guys sama kita. Siapa yang percaya coba? Ya kalau kita miskin itu ya kita dianggap orang yang tidak jujur gitu ya. Nggak semuanya tapi ya jujur-jujur aja deh ya. Banyak tuh orang berpikir bahwa kalau kita miskin itu berarti kita orang yang kerja itu tidak jujur ya, sehingga kita miskin dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia memulai usahanya itu merintis dari usaha seperti pengharum ruangan, ya aromaterapi, ya dan lain sebagainya. Ya, di sekeliling daripada lingkungan si Komalyati ini berasal dari Bali ya. Di Bali itu banyak batok kelapa ya. Nah, dia mengcreate gitu ya. Dia berkarya. Dia tidak malas guys. Berkarya bikin ya pengharum ruangan gitu ya untuk spa gitu ya dari batok kelapa ya, bikin ramuan segala macam dan sebagainya ya. Pertama kali ditawari gitu ya, orang-orang menolak guys. Apa-apaan, kok cuma gitu aja dari batok kelapa, saya juga bisa bikin kayak gitu mah. Lalu ditawarin lagi gitu ya, ditolak gitu ya, kemudian ditawarin lagi, ditolak lagi ya. Waktu pertama kali bikin usaha si Komalyati ini nggak ada yang beli guys, sepi gitu. Jadi mohon maaf ya untuk videonya. Jadi orang yang jualan itu harus bermental ini ya, bermental baja gitu. Sekali dua kali ditolak langsung keok, nggak boleh seperti itu guys ya. Ya kalau misalnya kita gagal, kita introspeksi diri gitu, apa yang salah dengan produk kita gitu, diperbaiki lagi gitu ya. Jangan langsung menyerah gitu ya. Jangan langsung berpikir bahwa, oh
orang lain itu jahat sama saya, dunia ini tidak adil gitu. Ya, kita harus berusaha gitu memberikan yang terbaik gitu ya. Kemudian si Komal ya ini terus berusaha yang menawarkan dagangannya gitu ya. Dia memperbaiki dagangannya, introspeksi diri gitu ya, tidak menyalahkan keadaan. Karena kalau saya perhatikan, mohon maaf banyak itu video, karena saya juga pernah kerja di perbankan ya. Jadi biasanya kalau kredit macet itu, kalau saya perhatikan ya, usaha-usaha yang kredit macet itu ada satu persamaannya. Apa itu? Selalu menyalahkan pihak ketiga. Biasanya keluhan mereka itu sepi, ya, gak ada yang beli, ya, persaingan banyak. Pokoknya semuanya gitu ya, terus ada alasan gitu ya, di karang-karang gitu ya, alasannya. Yang namanya persaingan di mana-mana juga persaingan ya kan. Ya, kalau nggak mau bersaing ya dikuburin aja gitu. Kalau kita misalnya kita menciptakan nih ya produk baru misalnya, katakanlah misalnya produk oh, mencari hantu misalnya. Ya, misalnya nih kita ada produk misalnya ada produk menjaring hantu misalnya nih. Kita menciptakan produk untuk menjaring hantu yang ada di Konoha misalnya. Nah, kalau misalnya usaha kita berhasil, maka ini akan ditiru, guys. Akan di copy paste. Makanya kalau Anda jeli, kalau ada buku yang sangat bestseller, biasanya buku tersebut akan dibajak. Jadi kalau buku kita yang belum dibajak, berarti buku kita belum berhasil. Itu bertanda, guys. Ya, makanya di Konoha itu ada musik bajakan, kaset-kaset bajakan zaman dulu ya. Kalau musik kita itu nggak dibajak, maka akan susah sekali, guys ya, tanpa kita sadari ya. Itu indikasi bahwa usaha kita berhasil, dibajak oleh orang lain atau ditiru. Kalau usaha kita itu tidak ditiru orang lain, berarti usaha kita itu belum diminati oleh masyarakat ya. Itu pertanda, guys. Jadi kelebihan daripada si Komalyati ini, dia introspeksi diri ya, nggak selalu menyalahkan orang lain ya. Bekerja gitu ya, walaupun banyak tekanan, banyak kekurangan, banyak kegagalan. Jadi di balik kesuksesan daripada seseorang itu ada banyak kegagalan, guys, tanpa kita sadari. Bisnis itu kan seperti kita naik tangga, tapi tangga itu dilumuri sama minyak gitu ya. Minyak yang sangat licin gitu ya. Minyak goreng gitu. Kan licin banget tuh ya. Ya, naik tangga jatuh gitu, ditipu karyawan, ya, naik tangga ditipu supplier, ya, naik tangga ditipu saingan gitu ya, naik tangga ditipu keluarga gitu ya, kemudian direndahin keluarga, bahkan istri sekalipun atau pasangan kita sekalipun atau suami sekalipun bisa ngerendahin kita gitu kalau usaha kita belum berhasil, ya bisa mematahkan semangat kita. Jadi jangan berpikir bahwa istri kita, suami kita itu akan membantu kita. No, jangan berpikir seperti itu. Ya, jangan berpikir bahwa papa saya akan mendukung bisnis saya, ya ibu saya akan mendukung. No, ya jangan berpikir seperti itu gitu ya. Kita harus punya mental yang sangat luar biasa gitu ya, mental baja. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, waktu saya kerja di perbankan itu biasanya mereka itu seperti yang saya katakan tadi itu menyalahkan pihak ketiga, ya. Mereka menceritakan istri saya nggak dukung saya, suami saya nggak dukung saya, papa saya nggak dukung saya, mama saya nggak dukung saya, mama saya nggak ngasih semangat dan sebagainya, nggak ngasih support dan sebagainya. Pokoknya berbagai macam alasan. Jadi kalau kita jadi pengusaha itu, pengusaha sukses maksudnya ya, harus mental baja. Dukung oleh keluarga atau tidak harus bermental baja. Sepi atau tidak harus bermental baja. Kemudian pengusaha-pengusaha di Konoha itu kalau saya perhatikan ya pengalaman saya ketika kerja di perbankan ya yang ngurusin kredit macet gitu ya. Kalau saya perhatikan itu biasanya orang-orang yang gagal itu mereka itu bosenan gitu ya. Saya juga orangnya bosenan guys ya kalau boleh jujur ya. Dulu waktu masih muda ya pindah-pindah tempat kerja gitu ya, kutu loncat gitu ya. Dulu saya waktu baru tamat SMA itu sudah mulai menulis guys sebenarnya guys kalau boleh jujur ya. Cuman saya ditolak sama penerbit. Ada kali 20 kali saya ditolak ya. Nah setelah saya ditolak saya nggak mau lagi nulis gitu. Nah sekarang keinget lagi tuh ya mimpi saya dulu ya. Saya dulu bermimpi jadi penulis ya. Bermimpi jadi orang yang bisa memenangkan Piala Nobel ya. Orang pertama di Konoha yang menangkan Piala Nobel. Setelah saya dewasa ya, setelah saya umurnya sekarang kepala 3 gitu ya, saya keinget lagi gitu ya impian saya masa dulu ya. Jadi
setiap pengusaha itu harus punya impian gitu ya. Jangan bunuh impian Anda. Impian Anda itu kalau dibunuh itu cuman pingsan doang gitu. Nanti juga akan timbul di masa tua gitu ya, akan keingat di masa tua, hidup lagi di masa tua, berbentuk penyesalan. Ya, itu tanpa kita sadari ya. Kemudian bagaimana dengan Teh Komalyati ini? Dia juga pengusaha yang sangat luar biasa, tahan banting gitu ya, dicemooh ya. Kemudian ketika keluarganya nggak mendukung dia tidak patah semangat gitu ya. Kemudian dia berpikir rasional gitu. Karena gini guys, kalau saya perhatikan itu ya, kesalahan-kesalahan daripada pengusaha itu, kadang kita bangun usaha itu tapi model usahanya sudah redup gitu ya, sudah ketinggalan zaman. Seperti misalnya nih warnet ya, kemudian ojek ya, kemudian ngirim surat gitu, sudah ketinggalan zaman gitu ya. Jadi zaman sekarang itu kan fokusnya itu ya sudah berubah gitu ya. Warnet nggak laku lagi karena apa? Karena ada HP gitu ya. Kemudian surat nggak terlalu dibutuhkan lagi karena apa? Sudah ada WA, ada email dan lain sebagainya. Jadi selain kita fokus ya, jangan pindah-pindah ini ya, jangan pindah-pindah usaha. Jadi penyakit dari warga Konoha itu biasanya ya tidak mengerti model usahanya. Yang penting usaha aja deh gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, kalau misalnya ada orang yang PHK nih ya, biasanya mereka itu akan mencari usaha yang penting ini deh ya bisa menghasilkan gitu ya. Mereka nggak memikirkan usahanya itu apakah sudah redup atau tidak, saingannya seperti apa, ya kemudian apakah mereka mencintai pekerjaannya, apakah mereka mengerti gitu ya. Jadi nggak sampai ke situ ya pemikirannya. Yang penting punya usaha dulu deh gitu ya. Itu kalau saya perhatikannya. Kemudian selain itu yang pindah-pindah kerja gitu nggak fokus ya, nggak fokus. Sekarang bikin usaha ayam, besoknya bikin usaha yang lain gitu ya. Jualan ikan misalnya ya, besoknya lagi jualan Tupperware misalnya, besoknya lagi jualan panci gitu, besoknya lagi jualan buku gitu ya, besoknya lagi pokoknya macam-macam dijual gitu ya. Jadi kita tidak tahu gitu momentum usaha kita itu naik apa turun gitu ya. Ketika usaha sepi ganti usaha gitu. Jadi jangan jadi kutu loncat ya. Karena kita tidak akan ahli dalam bidang kita gitu ya. Kemudian mengeluh ya, pengusaha itu ya ada mengeluh, tapi kalau saya perhatikan ya, pengusaha yang gagal itu ya, kalau saya perhatikan pengusaha yang gagal itu ngeluh mulu gitu ya. Tiap hari ngeluh, tiap hari tanpa ngeluh gitu. Mereka nggak berusaha gitu ya, nggak introspeksi diri gitu ya. Ya pengusaha itu harus banyak introspeksi diri guys. Apa yang salah sih gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, saya dulu banyak klien dulu ya. Ada yang punya duit miliaran sampai triliunan juga ya. Biasanya kalau yang triliunan itu kalau saya perhatikan kalau karyawannya nyolong, dia menyalahkan dirinya sendiri guys, bukan hanya karyawannya. Karena apa? Karena dia juga merasa dirinya salah. Kenapa karyawan bisa nyolong? Karena ada kebocoran dalam sistem. Nah, itu pemikiran daripada orang-orang yang sangat luar biasa, triliuner ya. Oke, kita kembali ke Komang Yati ini ya. Si Komang Yati ini juga ya dulu gagal, bangkit lagi, gagal, bangkat lagi gitu ya. Jadi berkali-kali gitu ya. Tidak seenak yang kita pikirkan gitu ya. Oh, bikin usaha langsung, oh langsung luar biasa. Enggak seperti itu. Bukan berarti saya oh, melemahkan semangat Anda, bukan seperti itu ya. Bukan saya mematahkan semangat Anda, bukan. Tapi itu yang saya itu supaya kita tahu gitu ya. Suasana dalam usaha itu seperti apa gitu ya, tanpa kita sadari. Kemudian seiring berjalannya waktu ya lalu si Komang ini ya memasarkan produknya di online gitu ya. Titik baliknya itu tahun 2000-an guys. Jadi dia merintis usaha itu dari tahun 90-an ya. Dan titik baliknya itu tahun 2000 ya. Dia merangkak sampai ke mancanegara. Ya kebetulan dibantu dengan orang-orang yang ada di Bali gitu ya. Orang-orang atau turis-turis yang ada di Bali. Makanya saya katakan kalau kita bangun usaha itu kita harus tahu gitu ya. Apakah usaha ini akan bisa berkembang luar negeri atau tidak? Nah, dia memikirkan itu. Si Komang Yati ini memikirkan bahwa ini akan diminati di luar negeri seperti di Prancis dan lain sebagainya. Pokoknya sampai ke mancanegara. Dan karyawannya itu sudah banyak banget, guys. Kemudian, si Komang Yati itu terkenal dengan yang namanya skincare, ya.
skincare yang berasal dari Bali. Namanya kalau nggak salah itu CV Ayu Bali ya. Skincare Ayu Bali. Ini sangat luar biasa. Produknya sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa pesan moral yang kita ambil dari pelajaran ini? Pesan moralnya itu, kita jangan terlalu mudah menyalahkan orang lain gitu ya, pihak ketiga. Saya gagal, oh karena ditipu karyawan saya, oh karena saya nggak punya modal, oh karena pendidikan saya rendah, oh karena orang tua saya nggak punya duit, oh karena saya tidak pernah privilege, oh karena ini, karena itu. Jadi banyak alasan. Harusnya kita berusaha bekerja gitu ya. Jadi makanya saya ambil angle dari kegagalan ya. Karena biasanya orang kalau menceritakan sesuatu dari kesuksesannya gitu. Jadi saya ngambil angle yang berbeda gitu ya, supaya kita memahami gimana sebenarnya fakta yang sebenarnya dalam dunia usaha, dunia kerja itu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, siapa tahu saya salah gitu ya. Apakah ada data yang baru atau data yang lebih menarik daripada si Yati Komang ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video, terima kasih namanya Mami. Saya kaum intelektual, salam rasional. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya.